Halo semuanya, selamat datang di El Kasus, di mana kita nggak hanya membahas kasus-kasus viral, tetapi juga memberikan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi dan adil dalam sebuah kasus-kasus kriminal. Hari ini aku akan berbicara tentang kasus yang cukup menyentuh hati, sekaligus menunjukkan ya betapa rendahnya tingkat kemanusiaan dari mereka yang terlibat. Kasus ini bukan hanya tentang seorang nenek yang dipukuli, tetapi juga tentang bagaimana kebodohan dan kekerasan bisa menguasai akal sehat. Jadi kali ini aku nggak bahas kasusnya, tapi aku mencoba untuk membahas sedikit sudut pandangku melihat kebodohan ini. Dan dalam kasus ini ya, aku sedikit ingat dengan salah satu pertanyaan penting dari filsuf bernama Nietzsche, bahwa manusia itu adalah sesuatu yang harus dilampaui. Nanti sedikit aku bedah apa maksudnya, jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas. Jadi kemarin itu tanggal 3 Mei 2025 ada seorang lansia berusia 67 tahun yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, penghormatan dan perlindungan, tapi justru diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Jadi ya, nenek ini tuh dituduh mencuri bawang. Iya, bawang. Yang ternyata bahkan kabarnya ya, koreksi aja kalau misalkan salah. Kabarnya itu masih tidak jelas apakah nenek ini tuh benar-benar melakukannya atau tidak. Namun, apakah itu menjadi alasan untuk dipukuli sampai berlumuran darah? Jujur aku sangat nggak tega ngelihat videonya, dan bahkan aku nggak tega juga melihat fotonya. Karena aku merasa kasihan aja dengan nenek itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia telah begitu rendah moralnya sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih tua hanya karena dia dituduh mencuri? Ini aku disclaimer dulu ya, ini aku bukan sok ngomongin moral ya, karena aku sendiri juga nggak baik-baik banget orangnya. Tapi di sini aku mencoba untuk mengomentari yang menjadi unek-unek wajah. Dengerin dulu aja sampai habis biar kalian nggak salah paham. Jadi di sini kita bicara tentang orang yang sudah lanjut usia, yang seharusnya diberikan perhatian, bukan malah dihukum dengan kekerasan. Ya mungkin jika ada kesalahan, proses hukumlah yang harus dijalankan, bukan malah main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh oknum petugas pasar yang tolol ini. Dan bahkan ya, seharusnya tuh mereka tuh melindungi orang-orang yang seperti nenek yang berinisial SA ini gitu. Dan bahkan data statistik itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap lansia itu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 saja, data dari Komnas HAM itu menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap lansia itu meningkat 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita nggak merasa malu? Padahal dalam masyarakat yang katanya modern dan beradab, kita itu malah menyaksikan lansia yang seharusnya menjadi sosok yang dihormati, tapi malah diperlakukan seperti ini gitu. Dipukuli dan dikeroyok sampai berlumuran darah. Bayangkan betapa bodohnya orang-orang yang sangat gak punya empati ini gitu. Jadi tadi aku sempat melihat sedikit respon dari Om Deddy mengenai kasus ini, dan aku sangat setuju dengan opini beliau. Aku juga merasakan kesalnya juga gitu kan ya, bahwa kenapa cuma rakyat kecil yang dipukuli sampai seperti ini. Kenapa nggak orang-orang yang korupsi besar-besaran itu yang jelas-jelas merugikan banyak orang itu dipukuli saja? Apakah karena mereka itu pejabat negara, atau mungkin mereka adalah orang yang susah dijangkau? Ya kurang lebih seperti itulah ya, kalian bisa lihat sendiri fullnya di channelnya Om Deddy Corbuzier. Dan untuk dua pelaku berinisial ZA dan KA yang melakukan penganiayaan ini, apa yang ada di kepala kalian? Apa yang membuat kalian merasa berhak menghakimi dan menghukum orang lain dengan cara yang menurutku sangat kejam? Apakah kalian merasa jadi hero padahal kalian itu adalah orang-orang yang bertugas untuk menjaga keamanan, bukan malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri? Dan jelas-jelas ya, tenaganya dari orang tua ini tuh berbeda banget. Tanpa proses hukum yang jelas, kalian tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang
kita junjung tinggi katanya saat ini. Menurutku ya, ini bukan hanya soal bawang, ini soal kemanusiaan. Dan mengapa kita bisa begitu mudah melupakan bahwa setiap manusia, tidak peduli usia, status, atau kondisi sosial, berhak diperlakukan dengan hormat dan adil. Apa yang terjadi dengan kita dan apa yang terjadi dengan moral kita? Apakah kita itu sudah begitu terdegradasi hingga melupakan bahwa kekerasan bukanlah solusi? Dan tololnya, orang-orang seperti ini tuh banyak banget. Mereka tuh beralasan bahwa sekali maling tetap maling, dan menurutku itu pemikiran yang tolol juga dan gak adil. Kalau misalkan ya malingnya itu nenek-nenek atau kakek-kakek, terus kalian tahu bahwa mereka itu sudah gak bisa lari, gak punya tenaga kayak kalian yang mukulin seenaknya. Bahkan tenaga kalian sekali mukul orang tua itu pasti jatuh. Dan mungkin kalian juga nggak tahu bahwa mereka yang kalian pukulin itu mungkin nggak punya keluarga, nggak punya anak, dijauhi sama saudara. Terus mereka mengambil karena mungkin kelaparan. Apakah kalian itu tega memukuli orang itu kalau misalkan kalian tahu alasannya? Sekali lagi ya, di sini aku nggak membenarkan maling dan nggak membela maling. Aku nggak setolol itu juga sih. Tapi aku membahas tentang sosok orang tua atau lansia dan kemanusiaan itu sendiri. Saat kita berhadapan dengan orang lain, apalagi yang lebih tua dan lemah, ingatlah bahwa kita semua pernah ada di posisi sebagai anak, orang tua, atau mungkin saudara mungkin. Ya, ini ajakan aja kalau misalkan kalian ingin menjadi bagian dari solusi. Berhentilah memperlakukan orang lain dengan kekerasan. Jadilah manusia yang bisa menghargai setiap nyawa, apapun kesalahannya ya. Dan aku tahu ini bisa jadi dua mata pisau. Di sisi lain aku paham rasanya kemalingan itu pasti kesel banget. Dan di sisi lain juga kita nggak tahu yang ngemaling itu orang tua atau kenapa mereka melakukannya. Tapi dari kasus ini semua, aku cuma bisa berharap dan menjadi pengingat tentang betapa pentingnya rasa empati dan juga berpikir dulu ketika ingin mengambil keputusan-keputusan bodoh saat mau melakukannya. Aku paham ya, kita nggak bisa diam melihat ketidakadilan ini. Dan kabarnya pelaku juga sudah ditangkap. Ya, aku nggak tahu juga nenek Esa itu sebenarnya di belakangnya seperti apa. Kalau misalkan kalian tahu informasinya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Gimana pendapat kalian soal perlakuan orang-orang ini terhadap nenek SA itu? Dan semoga kejadian seperti ini lagi itu nggak terulang lagi. Dan miris banget kalau misalkan nantinya terulang lagi sih. Video ini aku tutup dengan satu quotes dari Jean-Paul Sartre. Dia itu pernah mengatakan bahwa neraka itu adalah orang lain. Apakah kita akan membiarkan kekerasan ini menjadi neraka bagi orang lain, atau kita akan berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih manusiawi? Terima kasih sudah nonton, dan maaf jika ada yang salah dan kurang tepat. Ini hanya opiniku, ini hanya unek-unekku. Dan maaf kalau misalkan kalian merasa nggak cocok dengan opiniku ini. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi di Al Kasus selanjutnya.